Ya. Terus gimana tuh Kak dengan yang sebelum Masehi, manusia-manusia yang sebelum Masehi gimana Kak? Mereka semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus sudah turun ke dalam kerajaan maut. Ya, Yang tapi kan mereka menanti-nantikan tidak Mesias, tidak sebentar, menerima itu ya. sabar. Yang menanti-nantikan Mesias, kan waktu Yesus turun ke dalam kerajaan maut, semua kuburan kan terbuka. Roh-roh orang-orang di perjanjian lama itu semuanya apa? Naik ke Firdaus. Untuk orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus, yang tidak tahu Taurat, nah mereka itu akan dihakimi sesuai dengan hati nurani mereka. Karena apa? Mereka juga punya Taurat. Jadi kalau berbohong, ya mereka akan dihukum. Karena ada Taurat gitu. Jadi hati nurani mereka itu saling membela atau mendakwa mereka. Coba baca di Roma 2 ayat 14 sampai 16. Itu untuk orang-orang yang tidak memiliki Taurat dan tidak percaya kepada Yesus. Nih saya bacakan ya. Ini perasaan udah sering banget ya. Untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya. Nih, dicatat ya. Iya Kak. Nah, nih. Ya, sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka itu turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Nah ini. Jadi ada Taurat, makanya orang ateis pun ketika dia mencuri, hati mereka itu gelisah Bang. Itu menuduh. Itu akan menuduh mereka, dan kalau berbuat baik ya, hati mereka itu juga akan apa? Membela mereka ketika hari penghakiman nanti. Itu. Jadi seperti itu hukumnya Allah untuk orang-orang yang belum mengenal Taurat dan yang belum mengenal Injil keselamatan. Tetapi kita yang sudah mendengarkan Injil keselamatan itu, kita wajib melakukan atau mengerjakan keselamatan itu. Karena kita sudah tahu. Maka kita akan lebih berat dihukumnya dibandingkan orang-orang yang ateis atau orang-orang yang di pedalaman yang tidak tahu apapun tentang Taurat maupun Injil. Itu. Jadi Allah itu menggunakan hak prerogatifnya dengan standar penghakiman yang berbeda dengan kita yang sudah mengenal firman Tuhan. Gitu. Itu kan Kak masalah tindakan kan seperti yang Kakak bilang kan, tindakan itu kan tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu kan apa tadi, keselamatan tadi. Nah, keselamatan tadi kita kan diperbarui dengan baptis dengan perjamuan kudus. Kita diperbarui dengan itu. Tapi bagaimana dengan manusia-manusia sebelum Masehi? Mereka tidak diperbarui dengan itu, Kak. Itu hati nurani mereka itu kan Taurat itu kekal dalam diri mereka. Maksud aku gini, Kak. Kan manusia itu kan sudah rusak karena dosa tadi. Terus mereka dipulihkan dengan apa? Kerusakan mereka itu dipulihkan dengan apa? Kan mereka tidak menerima itu. Mereka pulih karena ada Taurat dalam dirinya loh. Kalau mereka misal mencuri ya, orang ateis ini, kan hati nurani mereka itu mendebat mereka, sehingga dia kan gini Bang, rule yang harus abang tahu, manusia itu diciptakan baik, betul? Iya Kak, betul. Nah itu akan kembali ke situ. Jadi mereka itu tahu yang baik dan yang buruk, tahu yang baik dan yang jahat gitu. Jadi bagaimanakah pemulihan mereka? Yaitu hati mereka itu, hati nurani mereka itu. Karena mereka ini, setiap orang ya, kalau ada statement dari agama X atau Y yang mengatakan semua agama mengajarkan yang baik, salah. Kamu itu pasti tahu yang baik karena kamu yang menciptakannya adalah Allah yang baik. Yaitu siapa? Allah Tritunggal. Sekalipun mereka ajarannya sesat, pasti salah satu atau beberapa dari mereka itu tahu yang baik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu memang mendesain manusia itu baik. Jadi bukan agama yang mengajarkan mereka baik, tapi karena memang mereka kodratnya, fitrahnya itu adalah diciptakan baik. Agama itu hanya mengatur. Itu.
Jadi agama apakah mengajarkan yang baik? Belum tentu. Karena ada ajaran agama yang tidak mengajarkan yang baik. Gitu. Itu kan Bang Fir'aun. itu hukum Taurat. Oke, mereka tuh dipulihkan dengan hukum Taurat. Tapi gimana dengan Adam, Kak? Itu kan dia diusir kan karena karena dia tuh karena keberdosaannya itu kan dia rusak kan. Terus dia tuh dipulihkan dengan apa, Kak? Adam. Loh, itu Adam itu kan udah dibikin ini. Dikasih tahu perjanjian Allah dengannya. Adam dan Hawa itu sudah diselamatkan, sudah ditarik dari kematian, dari dunia orang mati. Makanya ada ikon apa itu? Sandra Huang. Lupa aku. Ikon keselamatan itu yang Adam dan Hawa itu ditarik. Oh ini. Apa? Resurrection, kebangkitan Kristus. Nah, kebangkitan Kristus. Nah, ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia sudah menarik Adam dan Hawa. Ini gimana, Kak? Orang udah selamat. Kamu yang belum selamat tuh. Ini Adam dan Hawa, ini ada ya. Ini. Ini. Adam Dia dan Hawa ditarik. itu udah selamat. Dia ditarik, siapa yang narik, Kak? Nah, Allah. Yang narik siapa, Allah? Nah, Tuhan Yesus kan turun ke dalam kerajaan orang mati waktu dia 2000 tahun yang lalu mati, menyerahkan nyawanya. Lu siapa yang narik? Kepada Tuhan. Ya sang juru selamat lah. Oke. Oke, Kak. Terus gini, Kak, kan Yesus itu kan mati di kayu salib. Dia bangkit itu karena Yesus atau karena Allah, Kak? Karena dirinya sendiri, karena Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal, saya katakan ya, karena dirinya sendiri dan karena Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Ya, coba kamu baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nih, apa ini, Dek? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara di dunia orang mati ini ya. Yaitu kepada roh-roh mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Ini Tuhan Yesus itu turun ke dunia orang mati. Ayat berapa tuh, Bang? Buka lagi deh. Petrus 3 ayat 18 sampai 19 dibaca aja, Bang. Oke. Itu. Bentar, Kak, tadi Cocok ya namanya Fir'aun ya, kayak kagak pernah baca Alkitab. ini belajar, ini mendalami. Lagi Siap. tertarik. Gimana, Bang? Yesus itu kan dia bangkit itu atas kuasa siapa, Kak? Yesus atau Allah? Karena diri sendiri, Kak. Berarti karena dia. Tadi kan saya udah jawab, dengar Bang ya. Dengar ya, Bang ya. Dia adalah Sang Firman, maka kodratnya adalah Allah, Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, Tritunggal. Ini jangan diulang lagi, nanti diulang sekali lagi gue getok kepala lo. Serius. Jadi dibangkitin siapa, Kak? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Tritunggal. Jangan diulang-ulang lagi dong pertanyaannya, kayak kurang jelas sekali. Silakan Fir'aun. Gitu. Dibangkitkan atas kuasa Bapa dan Roh Kudus. Iya, juga bangkit sendiri. Karena apa? Dia mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Kenapa? Ya karena dia Allah. Karena dia adalah Sang Firman. Jadi Sang Firman itu membangkitkan dirinya sendiri dan juga dibangkitkan oleh Sang Bapa dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena ketiganya esa. Apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan anak. Bumi ini satu kok Tuhannya banyak, gimana ceritanya? Bumi ini satu, Tuhannya juga satu. Yang ngaku-ngaku Tuhan banyak. Oke? Yang buat bertanya nih yang typing ya. Siapa tadi yang typing ini? Buminya satu kok Tuhannya banyak ya. Sutejo Bene. Ya.
Tuhan itu memang cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Yang ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak bisa apa-apa tuh banyak. Paham? Tuhan-Tuhan palsu itu banyak. Gitu ya, Sutejo. Pasti suaminya si Surti dia nih. Oke, ada lagi Veron yang mau ditanya. Kenapa saya katakan Yesus itu membangkitkan diri sendiri? Tidak seorang pun ini yang tadi saya katakan. Ayatnya di mana, Dek? Saya lupa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ya, sabar. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Berarti dia berkuasa bangkit sendiri. Itulah tugas yang kuterima dari Bapa. Bertunggal. Jadi Allah itu tidak kerja sendiri-sendiri gitu. Sama kayak kau, cuman tanganmu doang yang nyuci piring, terus rohmu sama pikiranmu dilepaskan suruh duduk-duduk dulu di teras. Gak bisa. Gitu. Betul. Silakan, ada lagi Bang Fir'on. Jangan lupa di tap-tap ya teman-teman ya, biar nggak kena banned. Mengenai Ekaristi Kak. Nah, Kan kalau kita menjelaskannya ke luar Kristen kan Kak, itu tuh kan memakan tubuh dan darah, memakan daging dan tubuh Tuhan itu kan kayak apa? daging dan tubuh, daging sama tubuh sama Bang. Jangan dulu menjelaskan kepada RT sebelah, kamu aja belum paham. Gimana kamu mau menjelaskan sama RT sebelah? Kamu aja dulu, udah paham belum Ekaristi itu apa? Ekaristi memakan tubuh memakan tubuh dan darah Kristus. Ah, kapan hari kau makan darah dan tubuh Kristus? Yang benar apa Kak? Bacalah 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Coba, Ekaristi itu apa? Coba. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah menjadi peringatan akan aku. Dek Sandra, ini dulu titip dulu aku ke toilet dong, tolong. Atau BAB naik dulu bentar ke toilet. Ada apa dengan Ekaristi, Pak? Ini kan dia kan menjelaskan tubuhku dan darahku. Berarti benar lah kita memakan tubuh Kristus dan darah Kristus, benar ya Bang? Betul, karena Tuhan sendiri berkata, Tuhan Yesus Kristus pada saat perjamuan terakhir, ia memecahkan roti, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagimu. Lalu tentang anggur, dia berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan bagimu, dan untuk banyak orang bagi pengampunan dosa. Gitu. Jadi, ketika kita menerima Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus secara sakramentali. Ketika kita menerima itu dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darahnya yang kudus di kerajaan sorga, seperti itu. Itu bukan anggapan kan Bang? Kalau kita Ekaristi kan ini bukan kita menganggap ini sebagai daging, tapi ini kita itu memang itulah tubuh Kristus, itulah darah Kristus, benar Bang? Betul, itu tubuh Kristus, itu darah Kristus. Jadi pertanyaanku Bang, kenapa kita makan tubuh dan darah Tuhan ini Kak Bang? Maksudku memang iya sih supaya untuk pengampunan dosa, tapi kenapa? Apa yang terjadi? Apakah itu menyangkut seperti apa gitu? Transfer energi supaya kudus gitu atau gimana? Kenapa kita perlu memakan tubuh darah Tuhan ini? Ya, karena itu sarana yang diberikan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia berada di dalam aku dan aku di dalam dia. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Gitu loh. Karena itu sarana yang dia berikan sendiri kepada kita melalui Ekaristi itu. Untuk apa? Untuk dipersatukan dengan tubuh dan darahnya yang kudus, yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Gitu. Yang nanya deh, yang bawa deh, ya kan? Itu darah apa anggur yang benar? Nah, ini dia nggak tahu nih. Coba saya tanya, ketika Nabi mau berbuat mukjizat, itu nabimu atau Allahmu? Saya mau tahu. Bisa nggak kamu jawab? Yang dilihat manusia saat itu adalah nabimu yang bermujizat. Tetapi itu adalah kuasanya Allahmu. Yang kami makan itu adalah roti. Yang kami minum itu adalah anggur. Tetapi secara misteri ilahi atau secara rahasia kerajaan surga, yaitu adalah darah dan tubuh Kristus. Ketika Yesus mengubah air jadi anggur, yang melakukan itu siapa? Yang dilihat itu kemanusiaannya kan, bentuk fisiknya kan. Tetapi yang melakukannya adalah Allah.
Inilah yang dikatakan rahasia kerajaan Allah. Paham? Jadi kami benar-benar makan darah dan tubuh Kristus. Tetapi secara mata manusia atau mata lahiriah, kita melihatnya seperti hanya roti dan anggur. Tetapi secara rahasia kerajaan Allah, itu benar-benar roti dan anggur. Seperti itu. Gitu. Ketutup sama tema. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak akan makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Luar biasa kan? Itu adalah sarana yang Tuhan berikan langsung bagi kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Melalui apa? Melalui sakramen Ekaristi ini. Makanya kita di gereja Ortodoks, kalau bisa tiap hari menerima sakramen Ekaristi seperti itu. Betul. Di ayat berapa itu? Menyatu dengan Tuhan ya. Itu di kitab berapa itu? Loh, ini bermasalah ya? Kok gak ada suara ya? Timothy. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Kita biar Itu di ganti. kitab dan pasal berapa, Bang? Yohanes pasal 6. Usaha dikit kenapa? Langsung searching kek. Itu Yohanes pasal 6. Biar langsung cepat, Kak. Oke, Kak, terjawab, Kak. Oke. Sudah Oke, cukup, ya. Kak. Jadi gitu. Jadi sekalian saya ngejawab yang di bawah. Itu dari happy anggur. Itu yang berbuat mujizat itu misalnya ya ada nabi kau berbuat mujizat misalnya belah bulan. Itu yang belah secara mata manusia, itu yang nengok itu manusia atau Allahnya. Itu. Nah ini kan lu nggak bisa menjelaskan itu. Nah Kristus Yesus itu yang dilihat itu adalah kemanusiaannya. Tetapi keilahian yang di dalamnya itu tidak akan kelihatan. Kenapa? Itu keilahian yang di dalamnya itu tidak akan kelihatan. Kenapa? Itu keilahian. Duh, jangan direkam-rekam dong. Ini ada Nancy, Vivian, Sandra, Tandia. Buronan kau Agatha. Sejak kapan gua buronan? Emangnya gua ini tersangka? Botol. Sejak kapan? Yang buronan kalau dilapor itu buronan berarti Juma ya, si manusia masker, si tante boba, ya telur ceplok, sama tante yang pulen, si itu buron dong. Itu juga udah dilapor. Nah ya, no record ya teman-teman ya. Udah hilang orangnya, bagus. Tuh ya, otak kau tuh di mana? Pakai otak. Buron. Emangnya gua apa? Terkait kasus apa gua? Loh, banget lu pada. Nih kualitas orang Indonesia ya, yang nggak mengerti bahasa Indonesia ya seperti itu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, Fir'aun? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Terima kasih, Bang Sandra. Baik, Bang Sandra nggak tuh?